kembali lagi bersama Mama Perabotan Milenial. Hari ini aku mau review 3 barang sekaligus yang ada di depanku ini yang kalian bisa lihat. Terus sebentar. Nah, ini ada chargernya guys. Ada chargernya 1, 2, terus ada gelasnya. Yang ini juga ada gelasnya. Ini punya ini. Terus ya ini punya ini. Oke. Terus habis itu aku butuh mana tadi contekanku? Ini nih. Oke, tak bacain dulu tipenya ya. Jadi di sini seperti yang kalian lihat aku tuh punya 3 Tuhan. 3 pel-pelan ya. Tapi beda-beda. Yang ini itu bobot tipe cordless electric mop tipe 9071 yang ini. Terus yang ini bobot tipenya itu 8600 cordless electric mop yang ini ya. Nanti aku kasih tulisan juga ya di sini. Yang terakhir ada bobot Zob 501. Ini steam mop. Jadi kayak pel-pelan steam gitulah ya. Hari ini aku mau review 3-tiganya. Nanti kalian lihat bedanya apa. Oke, terus bingung mau ngomong apa. Cut dulu guys. Jadi guys, ini tuh 3 alat ini tuh aku sebenarnya dikirimi sama Bobot, ditawari gitu kayak mau coba barang apa lagi. Nah, terus aku tuh penasaran sama yang namanya electric mop karena kan aku sebelum itu review-review ya paling ya pel-pelan biasa yang bisa nyemprot. Nah, ini tuh ada alat yang elektrik, terus dari bentuknya itu dia itu kayak yang muter gini loh, kayak yang apa namanya? Spin gitu ya. Spin. Nah, terus habis itu aku pikir kayak ini kok kayak bentuknya kayak yang di mall-mall yang buat nganu marmer tuh loh, yang gini-gini tuh loh, yang dari kereta gede. Oh, kereta ya. Yang pokoknya yang kayak alat gede yang kita bisa naik terus buat gini-gini di mall ya kan. Nah, terus aku pingin coba ini karena bentuknya tuh kayak gini, jadi penasaran ya toh. Ini udah tak keluarin dari kardus tapi jujur aku belum nyoba sama sekali. Jadi pas hari ini di sini sekalian mau nyoba gitu ya. Isi air dulu kayaknya. Soalnya ini di setiap alatnya itu harus diisi dulu sama air ya kan. Aku mau review dari yang mana dulu? Dari yang murah apa yang mahal? Coba. Murah. Ya wes, yang murah dulu ya. Kalau gitu aku start dulu dari yang ini. Ya wes, dari steam mop ya berarti. Oke, dari steam mop ya. Ini yang steam mop itu dapat cengker kayak gini tapi ndak ada ininya. Apa? Ndak ada. Ini aku ndak tahu namanya apa. Ndak ada itunya. Jadi dia itu airnya diisi di belakang sini. Ini ada pencetan tapi ini ternyata sudah diisi air guys. Jadi ya udah. Itu kayak gini ya. Jadi bisa diisi airnya lewat sini ya. Tuh, terus mari gitu dimasukin aja kayak gini sampai dia ininya keluar, sampai cetak gitu. Oke. Terus mari gitu apa lagi ya? Aku jujur aku belum mengulik-ngulik alat ini ya. Oke, terus di sini ada tombol guys, ternyata ada tombol, terus ada gambaran keluar apa itu uapnya. Terus habis itu ada tombol lagi di sini. Ini ada tanda, terus habis itu ini juga ada tanda buat uap. Oke, langsung aja tak pakai ya. Oke guys, langsung aja tak nyala no ya alatnya. Nah tuh langsung keluar warna merah sama ini. Terus mari gitu. Kayak gini tah. Aku jujur aku juga belum tahu guys cara pakainya kayak gimana. Ini tak mentok no ya, jadi tak puter ke yang paling gede. Terus mari gitu, piye? Kayaknya nunggu panas kali ya. Oke, ada suaranya ternyata. Oh, sudah keluar asap bunda. Oke. Oh wow. Loh, ini tuh banyunya gak tuh? Oh keluar guys, keluar airnya ternyata itu sudah basah. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Apa namanya? Cara pakainya. Tuh kayak semacam disetrika gitu ya anggapannya ya. Dan kalau aku lihat ini kayak lebih cocok untuk di karpet kali ya. Sama ini tuh.
Oh, ini ya level itunya. Kalau tak putar ke sini, dia arahnya ke asap yang lebih besar. Kalau yang ke sini yang asapnya paling kecil. Tak setel yang paling kecil aja ya guys ya. Tapi ini kataku rotasi puternya lumayan apa ya? Kanan kirinya lumayan enak gitu. Karena dia ada kayak bisa belok-belok gitu. Cuman harus selalu diginiin lagi. Anget. Tak matiin dulu ya. Oke, kira-kira kayak gitu guys cara pakainya. Dan menurutku ini kayaknya lebih cocok buat kayak karpet, terus mari gitu. BTW ini tuh juga bisa dilepas. Dan ini kan ada tombol tuh di sebelah sini ya. Ini menurutku bisa juga buat korden. Cuman kalau sudah buat lantai terus buat korden kan agak bagaimana ya. Ini tak coba lepas, boleh? Boleh. Oh guys, ini ternyata bisa lepas. Jadi kurang lebih kalau misal buat korden kamu bisa pakai handheld kayak gini. Cuman ya lumayan berat juga ya kalau misal buat korden ya. Kira-kira kayak gitu. Tapi ini itu menurutku bisa jadi alternatif buat kalian yang misal mau nge-UVC lantai. Kan kalau alat UVC itu kan kayak kita nggak tahu ya maksudnya bersihin itu sampai mana. Kalau misal dipanasi mungkin tuh bisa jadi alternatif selain UVC gitu. Jadi kalau kalian mau ngesteril atau apa, nah ini bisa jadi alternatif selain UVC. Cuman ini itu cuman buat ngepel aja, nggak bisa vakum gitu ya. Terus kalau misalnya menurutku ya, kalau untuk yang apa pel-pelan uap kayak gini itu lebih bisa bersih untuk bersihin noda-noda yang kayak misal minyak kayak gitu-gitu yang rada ngendal-ngendal di lantai. Itu kalau misal pakai steam mop itu lebih cepat hilang minyaknya gitu. Oh iya BTW, aku lupa ngomong. Tadi pas pertama kali aku pegang si bobot yang elektrik apa yang steam mop ini, aku bingung. Aku gak tahu ini aku yang kependekan apa alatnya yang ketinggian ya. Kalau dibandingin sama pel-pelannya, ini tuh sangat tinggi sekali. Jadi tadi kayak agak, menurutku sih agak ketinggian ya. Aku tingginya 158. Cuman kayak menurutku gak tahu ini kayak tiangnya tuh panjang gitu loh. Kalau yang ini lebih pas gitu kayaknya. Oke, gitu aja. Aku langsung next ke produk selanjutnya ya. Nah, next aku mau nge-review yang dua ini. Ini tuh sama-sama electric mop tapi penampilannya itu kembar tapi tak sama tapi tak kembar gitu ya. Kalau kalian lihat ya secara penampilan yang ini putih biru, yang ini agak lebih futuristik gitu ya, merah biru gitu, hitam gitu ya. Nah, ini keduanya itu sama-sama cordless. Jadi dia itu nggak pakai kabel ya toh. Terus ada chargernya. Ini bahkan chargernya pun itu sama. Persis ya. Iya bener, jadi chargernya tuh sama persis plek. Sak colokan ininya juga sama ya. Terus habis itu ininya juga sama, dikasih corong. Terus aku bahas yang murah dulu ya. Seperti biasa tak bahas yang murah dulu. Di sini ada tempat air buat kamu masukin air. Jadi kamu tuh kalau nyuntek itu kayak gini nanti shoot gitu masuk ke air. Ini masih ada airnya belum ya? Aku nggak tahu. Ini tak isi air lagi. Terus habis itu tombol on off-nya di sebelah sini. Terus habis itu di sini itu ada logo baterai. Di sininya ada battery pack dan ini tuh bisa dilepas pasang. Kalau nggak salah tadi pas aku baca. Nah iya bener guys, ini bisa dilepas pasang baterainya. Jadi kalau misal one day ininya rusak, ya mungkin ada apa namanya beli baterai lagi gitu ya. Terus mari gitu, ada apa lagi di sini? Oh ini ada tombol on off sama tombol spray untuk nge-spray air gitu ya. Berarti ini bisa muncrat dari sini guys. Ini ada bolongannya. Bisa muncrat dari sini airnya. Terus ini juga bisa oh. Ternyata bisa dipanjang pendekkan ya. Sesuai kebutuhan. Misal segini atau segini gitu ya. Terus habis itu apa lagi ya? Ini oh oke. Di sini ada tempat baterai lagi guys. Buat apakah ini? Oke, pokoknya di sini ada tempat baterai ya. Terus habis itu oke langsung aja ya tak coba dulu. Cukup lah ya. Ini tak tinggiin dulu ya. Kurang tinggi sedikit. Kurang lebih segini lah. Nah.
Lampunya sudah nyala guys. Terus tinggal di oh, itu baterainya kedip-kedip mau habis baterainya. Aku coba sambil semprot air ya. Ini coba. Oh tuh guys, muncrat dari situ ya, dari bawah. Terus habis itu tinggal diginiin. Ternyata enak juga ya. Karena dia itu muter-muter. Jadi kayak aku tuh lebih less tenaga, lebih enteng gitu loh. Lucu juga guys, rasanya tuh kayak nyut-nyut gitu. Oke, loh entek ini baterai nih. Like gitu kita lanjut ke yang selanjutnya. Next kita bahas si yang paling mahal ya. Ini bisa juga dipanjang pendek. No, berarti sama ya sama yang tadi. Bisa dipanjang pendekkan. Di sini ada tombol on off sama tombol spray. Ini juga ada tombol on off. Terus di sini ada tangki air. Oh, yang ini indikatornya lebih enak guys, karena ini letak indikator airnya tuh di depan sini tuh. Nih kayak ini di sini nih. Jadi Tuhan. Mancrut ternyata. Kepenuhan. Apa aku nggak kelihatan tah? Tadi emang sudah ada gitu airnya di sini. Aku jujur aku nggak kelihatan sih. Tapi ya wes lah ya, nanti sekalian kita pel. Tak panjangin sedikit. Terus habis itu diinjek gini aja. Nyala nggak? Oh alah, itu bukan tangki air, ternyata itu lampu itu apa nyala matinya. Terus mari gitu dipencet ini. Enteng guys. Terus ini juga rotasinya enak ya. Karena dia itu muter, jadi kesannya tuh kayak aku tuh kayak ditarik gitu loh, kayak tuh, kayak dia kayak isa jalan dewek gitu loh, lihat kan. Terus habis itu, ini kan masih ada tuh ya, sama yang tadi ada indikator baterainya. Terus yang ini itu ada UVC-nya, tapi nggak kelihatan kalau di sini. Jadi kalau misalnya, dia itu kalau dibalik, ini guys, lampu UVC-nya ada di sebelah sini ya. Plus poin di yang mahal ini, yang paling mahal ini, dia udah ada UVC. Kalau yang ini dia nggak punya UVC gitu. Kayaknya bisa dilihat dari sini deh. Ini ada tanda UV di sini. Coba ya Kak nyalain ya. Oh iya guys tuh, dia ada indikatornya. Kalau memang UV-nya lagi nyala, dia bakalan nyala kayak gitu. Ini nyala nggak UVC-nya? Nyala ya, guys. Ternyata bisa kelihatan. Ini nyala. Ya kan? Oh enggak. Cuma sesaat doang. Oh gitu. Jadi taruh dulu terus di tengah kiri kan. Oh iya bener. Ada. Tapi dia langsung mati gitu ya. Oke. Guys, ya bisa jalan sendiri. Ternyata dia bisa jalan sendiri. Mandiri sekali ya, Bun. Lucu juga ya. Tentu. Oh, ini aku belum nyoba ininya, spraynya. Tuh, kelihatan ya? Sama yang tadi, muncrat dari ujungnya itu. Enak loh ini, ngepelnya. Enteng loh. Ini bisa jadi alternatif ya buat kalian yang yang kepingin bobot Deep 832 yang harga 3,5 juta, 3,6 lebih tepatnya. Tapi kalau misal kalian belum ada budget ke sana yang wet dry vakum ya, kalian mungkin bisa alternatif pakai ini karena ini juga lebih enteng ngepelnya, lebih nggak pakai tenaga. Cuman kataku ini agak tebel, jadi mungkin agak kurang kolong friendly ya. Mungkin yang kolong-kolong yang sempit belum bisa, tapi pakai bobot itu juga nggak bisa sih yang 832 itu, sama-sama tebel. Kayaknya tuh bisa dilepas guys ini pel-pelannya. Nah iya ternyata ini bisa dilepas juga guys untuk kain pelnya. Jadi kamu tuh bisa cuci terpisah untuk si kain pel ini. Ya dua-duanya bisa tuh. Kira-kira kayak gitu. Jadi dia tetap bersih dan setauku ini juga dijual terpisah di official store-nya Bobot Indonesia. Jadi kamu bisa, kalau misalnya udah rusak, udah kumel, kamu bisa ganti lagi yang baru gitu ya. Oke guys. Oh oke. Guys ternyata ini tuh bisa dilepas gagangnya. Tak coba ya. Kalau kan ini tuh ada baterainya kan tadi.
Mana tadi tempat baterai? Oh ini loh, ada tempat baterainya. Jujur aku tuh bingung buat apa. Kalau misalnya, coba ya guys, coba tak nyalain bisa nggak? Guys, Oh my god. ternyata dia bisa jalan sendiri. Remote. Ini bisa buat remote ternyata. Oke, aku sambil ngeliatin TikTok, mungkin ya dia bisa ngepel, terus bisa berhenti guys ternyata. Ini aku nggak tahu sih ini poin plus atau poin minus atau bagaimana ya. Tapi ini sungguh lucu menurutku. Ya ampun, oke. Oh ini juga removable guys, yang ini juga removable. Kok size-nya mirip ya? Coba ya, coba aku tuker. Bisa nggak dipasang di ini, di alatnya ini? Coba ya. Oh, ternyata baterainya sama bunda. Tak coba, tak nyalain ya. Bisa apa enggak? Kan tadi kan yang itu habis. Nyala. Berarti ini sama ya baterainya ya. Tuh. Oke, sih. Saya guys, aku jadi penasaran ini. Siap-siap ya. 1, 2. Ini tak semprot dulu. Ternyata ini serius, ini bisa jadi remote ya. Jadi ini bisa nyemprot. Habis itu tak jalanin. Bisa guys, tapi ini lebih lincah bun. Yang ini bun anaknya. Anaknya yang ini lebih lincah bun. Entah. Hei. Oke. Wow, impresif. Kecap. Mana kecap? Oh. Tapi nggak blur aja ya? Nggak blur. Coba ya guys, aku mau coba nih. Misal ada kecap. Iki kecap asin sih saniki. Oke, aku mau iseng aja. Tak coba ya. Cus. Guys, ternyata dia bisa ngepel tanpa aku harus bergerak. Tapi jujur loh, ini lucu loh ini. Kok bisa gitu ya? Oke guys, jadi kesimpulannya adalah ini tuh harus diinjek dulu. Jadi kalau misal kalian itu mau, karena yang ini tuh lebih lincah. Jadi aku merasa yang ini itu movingnya lebih apa ya, bisa dibilang kayak lebih stabil ya daripada yang yang biru ini. Jadi ini tuh kayak mungkin udah nggak terlalu narik, jadi kamu masih nggak mengagetkan lah, istilahnya tuh pergerakannya tuh nggak mengagetkan. Tapi kalau yang ini kamu kayaknya mesti tahan deh, karena dia lincah sekali. Jadi kayak mesti diginiin dulu baru kamu nyalain. Nah kalau kayak gitu dia jadi lebih tenang gitu. Jadi jangan lupa ya guys, nanti takutnya kalian kaget pas nyalain. Jadi diingat-ingat kalau misal mau pakai yang ini harus dijeglek dulu ke belakang baru dioperasikan alatnya gitu. Oke guys, untuk harganya sekarang aku mau bahas harganya ya. Kalian tadi sudah lihat kira-kira performance-nya 3 alat ini seperti apa. Aku mulai dari yang murah dulu, yang ini yang bobot, tipenya tuh ZOP501. Ini pakai kabel dia. Jadi sayangnya ini tuh pakai kabel ya. Aku kayak lebih into yang nggak pakai kabel sih sebenarnya. Cuman ini memang karena dia tuh fungsinya berbeda. Dia itu nge-steam gitu kan. Ini harganya di 990.000 per ini ya, per aku lihat sekarang ya. Jadi ini harganya tuh dari di official store-nya Bobot Indonesia ya. Ini di Tokopedia. Dari harga 1490 dia lagi dicoret jadi 990.000, tapi nggak tahu sampai kapan coretnya ya. Terus habis itu untuk si yang ini tuh tipe bobot mop 8600S yang ini. Ini harganya dari 2990 dicoret sama dia jadi 1990 per hari ini. Ini bulan apa? September guys ya, 14 September. Terus kalau yang ini tipenya itu yang bobot mop 9071. Jadi memang mungkin ini tuh kakak beradik, tapi ini tuh versi yang lebih baru, yang lebih canggih lagi karena dia ada UV-nya juga gitu ya.
Ini tuh harganya di official store-nya Bobot itu di 3990 dicoret jadi 2490 guys. Ada diskon, dia lagi diskon. Sekarang aku mau masuk ke plus dan minusnya ketiga alat ini. Si electric mop ini dia tuh lebih ke kayak misalnya kalian itu punya lantai kayu atau marmer, itu lebih ke polishing, kayak ke waxing gitu ya kan. Kalau lantai kayu sama marmer itu kan butuh perawatan-perawatan khusus ya, kayak kalau misal kalian ke S Hardware atau apa itu ya, kan mesti ada tuh cairan yang kayak pledge yang buat ngerawat kayu kayak gitu-gitu. Nah ini bisa kamu pakai buat nge-waxing, perawatan buat lantai marmer atau kayu. Sedangkan kalau misalnya yang Bobot yang wet dry vacuum yang tipe Bobot D832 yang aku pernah post di TikTok itu, dia itu kan pakai air sama cairan pel. Nah, itu kan tidak disarankan untuk lantai marmer gitu. Nah, kalau yang ini, kalau misal kalian itu butuh alat untuk ngepolis buat ngerawat lantai kayu atau marmer, mungkin kalian bisa consider untuk beli ini sekaligus buat ngepel gitu ya. Karena dia itu sistemnya spinning gitu, jadi muter gitu. Tapi ini minusnya adalah dia bukan 2-in-1 sama vakum. Jadi dia tuh cuman ngepel sama waxing aja kayak gitu kira-kira. Kalau si yang steam mop itu menurutku lebih menggantikan fungsinya UVC. Karena kalau UVC itu kadang-kadang mungkin ada sudut-sudut yang belum kesentuh sama alatnya UVC-nya. Kalau sama sistem ini lebih bisa, kataku kayak lebih bisa merata gitu loh. Dan kita tuh bisa, kalau aku pribadi ya, kalau UVC tuh aku gak tahu ini beneran sudah kena apa enggak gitu. Tapi kalau kita ngelihat asap terus kita tempelin barangnya, kalau oh ini udah panas berarti ya yakin aja gitu, lebih struck gitu, kayak oh ini sudah tersterilisasi gitu intinya. Ini lebih cocok buat karpet, terus kayak misalnya nih buat bersihin kaca yang mungkin ada bekas-bekas kerak airnya atau ada jamur kaca kayak gitu-gitu. Ini cocok buat bersihin yang semacam-macam kayak gitu guys, gitu. Karena ini kan tadi bisa dilepas juga ya, jadi kamu bisa pakai kayak handheld gitu. Jadi si steam mop ini dia dayanya tuh powernya 1500 watt ya. Untuk powernya 1500 watt dan dia itu seperti yang kalian lihat tadi, panasnya cepet. Kalau aku merasa tadi begitu colok, habis itu langsung nyalain, cuma selang berapa detik langsung asapnya keluar gitu. Ini menurutku oke lah untuk harga segitu dengan kecepatan memanaskan airnya segala macam gitu ya. BTW guys, ternyata si Bobot ZOP501 yang pel-pelan steam ini dia tuh punya aksesoris pack sebanyak 10 pieces. Ini ternyata dijual terpisah sama official store-nya Bobot Indonesia di Tokopedia. Jadi ini tuh bisa buat kaca, bisa buat kayak kemoceng kayak gitu-gitu. Bayangin kamu kemoceng tapi bisa nge-steam. Lah ya lumayan ya. Jadi kayak lebih bersih gitu loh, ada sikatnya. Pokoknya macam-macam nozzle-nya tuh, ujungnya tuh beda-beda. Terus habis itu tadi aku lihat-lihat lagi buat si Bobot 9071. Yang ini itu dia punya aksesoris tambahan. Ya ini khusus yang ini aja. Dia punya aksesoris tambahan itu kayak ember buat cleanernya guys. Jadi ada tambahan ember buat dia itu supaya kamu tuh nggak usah nyuci pel-pelannya lagi kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ini tuh aku cari-cari sih nggak ada. Jadi emang yang ada aksesorisnya cuma ini sama ini gitu. Oke guys, kira-kira segitu dulu dari aku. Semoga video ini berguna dan bermanfaat buat kalian. Kalian boleh consider sesuai kebutuhan kalian, pengen yang mana, butuh apa enggak ya, kurang lebihnya seperti itu. If you guys enjoy this video, please support me with your thumbs up and subscribe down below. Thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye bye. Millennial bukan?